Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Wulandari, merupakan mahasiswi pendidikan biologi di Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang sistem pencernaan manusia. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Materi sistem pencernaan pada manusia dipelajari oleh siswa-siswi SMA di kelas 11 semester 2. Adapun kompetensi inti atau KI yang berhubungan dengan sistem pencernaan yaitu KI 3 dan juga KI 4. Kemudian, kompetensi dasar atau KD yang berhubungan dengan sistem pencernaan yaitu KD 3.7 dan KD 4.7. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami keterkaitan antara struktur, fungsi, zat makanan, dan proses serta kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan, sehingga dapat mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil, sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Organ-organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Terlebih dahulu, makanan akan masuk ke dalam mulut, di mana di dalam mulut tersebut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dengan bantuan air liur yang akan membantu memecah makanan dengan enzim amilase. Selain itu, lidah juga berperan penting dalam mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Setelah makanan dicerna oleh mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Disinilah terjadi gerakan peristaltik, di mana makanan akan terdorong ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan asam lambung dan juga enzim pepsin. Proses ini akan membantu memecah protein menjadi lebih kecil, sehingga makanan yang sudah menjadi cairan tersebut itu disebut chymus. Chymus adalah bahan setengah cair seperti bubur yang terdapat di dalam lambung sebagai hasil pencernaan pada makanan. Setelah makanan diproses di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana empedu dari hati dan enzim dari pankreas akan membantu memecah lemak, karbohidrat, dan juga protein. Usus halus juga dapat menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan juga akan masuk ke dalam darah. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Air dan mineral akan diserap di usus besar, dan sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di dalam rektum. Materi selanjutnya yaitu mengenai zat makanan dan juga fungsinya. Berikut merupakan fungsi makanan bagi tubuh. Yang pertama, sebagai penghasil energi. 2. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 3. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. 4. Pengaturan metabolisme tubuh. 5. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan terakhir, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Makanan yang kita konsumsi harus memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya, harus higienis, bergizi, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral, serta cukup mengandung air. Lalu, apa saja zat makanan yang harus dikonsumsi oleh manusia? Yang pertama, yaitu karbohidrat. Berdasarkan jenis karbonnya, karbohidrat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dapat dibedakan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan juga heptosa. Heksosa dalam tubuh contohnya yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa, dan juga manosa. Yang kedua, oligosakarida. Oligosakarida akan menghasilkan 2-6 monosakarida melalui hidrolisis. Oligosakarida yang penting dalam tubuh yaitu disakarida yang menghasilkan 2 monosakarida jika dihidrolisis. Contohnya, ada sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula susu, dan juga maltosa atau gula gandum.
Dan yang ketiga yaitu ada polisakarida. Polisakarida akan menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis. Contohnya itu ada pati, glikogen, insulin, selulosa, dan juga dextrin. Beberapa fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu yang pertama, sebagai sumber energi utama, kedua, berperan penting dalam metabolisme, tiga, menjaga keseimbangan asam dan basa, empat, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, dan yang terakhir akan membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa. Zat makanan yang kedua yaitu protein. Protein terdiri atas senyawa-senyawa sederhana yang disebut asam amino. Jenis asam amino itu sangat banyak, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Protein dapat diperoleh dari dua, yaitu ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Beberapa contoh makanan yang termasuk ke dalam protein hewani yaitu ada susu, daging, ikan, dan telur. Selanjutnya, makanan yang termasuk ke dalam protein nabati yaitu contohnya seperti kacang-kacangan, terutama kedelai. Fungsi-fungsi protein dalam tubuh. Yang pertama, sebagai sintesis zat-zat penting tubuh yaitu contohnya seperti hormon, enzim, dan antibodi. Yang kedua, pertumbuhan, perbaikan, serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ketiga, membantu metabolisme tubuh. Yang keempat, penyediaan sumber energi. Karena di dalam 1 gram protein itu terkandung 4,5 kalori. Dan yang terakhir, penetralan atau detoksifikasi racun di dalam tubuh. Zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Lemak dibedakan menjadi 3. Ada lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Yang termasuk ke dalam lemak sederhana yaitu lemak dan minyak, di mana tersusun dari trigliserida atau 1 gliserol dan 3 asam lemak. Kemudian, yang termasuk ke dalam lemak campuran yaitu ada fosfolipid, fosfatid, dan lipoprotein. Serta lemak yang termasuk ke dalam lemak asli yaitu diantaranya ada asam lemak, sterol, kolesterol, dan pelarut vitamin D. Fungsi lemak bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sumber asam lemak esensial. Seperti halnya protein, lemak juga dibedakan menjadi 2. Ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Beberapa makanan yang termasuk ke dalam lemak nabati diantaranya ada minyak, margarin, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, beberapa makanan yang termasuk ke dalam lemak hewani diantaranya ada susu, daging, dan juga kuning telur. Zat makanan yang selanjutnya yaitu ada air, mineral, dan vitamin. Fungsi air bagi tubuh yang pertama yaitu sebagai pelarut senyawa-senyawa lain. Yang kedua, mengangkut zat lain dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan lainnya. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas suhu tubuh, di mana pengaturan air di dalam tubuh itu akan dikendalikan oleh berbagai kelenjar bantu seperti hipofisis, tiroid, anak ginjal, dan alat pengeluaran lainnya seperti kulit dan kelenjar keringat. Selanjutnya mineral. Mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dikelompokkan menjadi 2. Yang terakhir itu adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam makanan dan dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal. Menurut kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2, yaitu ada vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Dan yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia, diantaranya yang pertama, ada gangguan pada kulit, yaitu seperti parotis atau gondong yang disebabkan oleh infeksi pada kelenjar parotis. Yang kedua, yaitu serostomia, yang disebabkan oleh produksi air liur yang amat sedikit. Gangguan yang kedua, yaitu gangguan pada lambung. Beberapa penyakit diantaranya, yaitu ada gastritis, atau radang akut pada dinding lambung yang disebabkan karena makanan yang kotor. Dan yang kedua ada koklik. Yang kedua ada kolik, yaitu salah mencerna akibat makanan yang masuk terlalu banyak.
Dan yang ketiga, gangguan pada usus. Beberapa penyakit diantaranya yaitu yang pertama diare. Diare itu adalah injeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan feses terlalu cepat keluar. Dan penyakit yang kedua itu ada sembelit, di mana keadaan sulit buang air besar akibat penyerapan air pada ilem yang berlebihan. Bagaimana? Sejauh ini, apakah teman-teman sudah mulai paham mengenai sistem pencernaan? Nah, supaya lebih paham, di sini saya membuat beberapa pertanyaan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yuk, kita ikuti kuisnya. Wah, kamu betul berapa nih dari 5 soal pertanyaan tadi? Beberapa pertanyaan tadi semoga dapat membuat kamu menjadi lebih paham mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, proses pencernaan akan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Kedua, setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Yang ketiga, organ-organ pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang keempat, zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Zat makanan itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan juga vitamin. Yang kelima, fungsi makanan yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Yang ketiga, pengaturan metabolisme tubuh, penjagaan keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan juga sebagai penghasil energi. Nah, itulah materi-materi yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuat kamu lebih paham mengenai sistem pencernaan manusia, mulai dari organ-organ, zat makanan, serta gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran video kali ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.